Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan kami di podcast BNN Kota Surabaya. Nah, pada kali ini kami sudah kedatangan dua tamu istimewa, yaitu dari IKPAN, jadi ya Ikatan Kader Penyuluh Anti Narkoba, yang mana IKPAN ini merupakan sebuah UKM, unit kegiatan mahasiswa, UINSA Surabaya, atau dulu dikenal dengan istilah IAIN, ya Sunan Ampel. Sekarang berubah nama menjadi UIN Surabaya. Nah, selamat datang dengan Mas Basoir dan juga Mas Ardiansa. Selamat datang di BNN Kota Surabaya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, mengulas tuntas kegiatan IKPAN itu ngapain saja, dan targetnya seperti apa, suka dukanya tentunya, dimana nanti kita ngobrol-ngobrol ini supaya nanti para pendengar di rumah dimanapun berada itu bisa tertarik untuk bergerak dalam bidang kegiatan P4GN. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari Mas Basoir. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Basoir Lapsor. Ya. Dari PAMINSA tentunya, dari prodinya dari pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam. Woi, luar biasa ya. Fakultas dakwah. Fakultas dakwah, calon dai berarti. Sudah bisa berdakwah, Dek? Alhamdulillah secara bilhal bisa. Sudah dapat job? Belum. Ya, belajar dari penyuluh dulu, penyuluh anti narkoba. Karena proses pemberdayaan di masyarakat, Pak. Oh gitu, oke. Terus kalau dari saya asal dari Jember. Oh, Jember. Semester berapa sekarang? Semester 6. Semester 6 ya, sudah mau selesai. Sudah KKN? Ini mau KKN semester depan. KKN di mana? Di Desa Penari apa? Kan tahu. Lagi viral. Iya, sekarang lagi viral. Oke, sebelahnya dengan Mas. Nama saya Muhammad Ardiansa, Pak. Muhammad Ardiansa dari Prodi Filsafat Islam. Wah, Filsafat Islam. Berat ya, Dik ya? Ya, agak berat sedikit. Agak berat. Fakultas Usuluddin. Kalau asal sendiri dari Sidoarjo. Sidoarjo dekat ya. Berarti nggak kos? Enggak, Pak. PP. Sidoarjo, Surabaya. Kalau Usuluddin itu mempelajari apa, Dik? Dan lebih ke kayak kebanyakan ya, Pak, yang saya rasakan itu ke perbandingan agama. Membandingkan antara agama satu dan agama yang gitu lah maksudnya. Iya, lebih ke mentoleransikan semua umat beragama gitu, Pak. Jadi gitu. Targetnya toleransi. Iya, toleransi keberagaman, moderasi beragama ya? Gitu lah, Pak. Oke, luar biasa. Ini kita pada kali ini kedatangan generasi muda Indonesia yang memang berkecimpung ilmunya di dunia keagamaan, dunia dakwah dan dunia usuluddin. Ya, harapan kami adik-adik ini nanti benar-benar bisa mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah ini. Nah, baik, di samping kesibukannya dua anak muda ini sebagai seorang mahasiswa, dia juga berkecimpung aktif di kegiatan mahasiswa UKM IKPAN. Nah, kalau boleh tahu, ini Basoir tuh di jabatan di IKPAN sebagai apa? Alhamdulillah sekarang itu diamanai sebagai ketua umum. Oh, ketua umumnya? Iya. Oh, luar biasa. Kalau Ardiansa? Kalau saya sendiri di bagian anggota divisi pencegahannya, Pak. Bagian pencegahan, berarti bagian sosialisasi? Iya, bagian keluar lah istilahnya. Keluar dari UKM IKPAN-nya itu, Pak. Oke, nah ini karena ketuanya ada di sini, ketua IKPAN, kita boleh bertanya. Iya. Nah, ini IKPAN ini berdiri kapan? IKPAN itu berdiri udah dapat 9 tahun dari sekarang. Oh, udah lama juga ya? Iya. Kurang lebih sekitar tahun 2013. 9 tahun ya, lumayan. Ntar lagi tahun ini baru disnatalisnya. Disnatalisnya bulan Oktober 2022 itu disnatalis yang ke-9. Yang ke-9, luar biasa. Lah, kegiatan IKPAN sendiri seperti apa, Dek? Banyak macam sih. Ya. Dari kan di IKPAN itu ada 4 divisi. Nah, dari 4 divisi ini, pertama itu ada di divisi pemberdayaan, pencegahan kayak Ardi, terus kayak di divisi advokasi sama divisi minat dan bakat, pengembangan minat dan bakat. Nah, kalau di awal di divisi pemberdayaan ini fokusnya itu kita mengkader. Kader dari awal, dari maba, mahasiswa yang masuk kita kader
untuk kita kasih pemaparan materi dari narkoba sendiri secara lebih luas, baik dari hukum maupun undang-undangnya dan juga bahaya-bahayanya gitu loh. Jadi mengulas Undang-Undang 35 itu ya, tahun 2009 ya. Terus dari awal dari divisi pemberdayaan ini teman-teman udah masuk bahwasanya udah mengenali bahwasanya bahaya-bahaya narkoba itu gimana aja. Nah, di situ kita juga memberi masukan ataupun materi lah secara teori maupun implementasi bahwasanya kalau teman-teman ini dari yang awal udah dapat materi kenarkobaan, kita harus bisa menyuluh. Berarti dilatih untuk jadi seorang penyuluh. Iya. Kaderisasi ini outputnya nanti ke situ jadi penyuluh. Outputnya kader penyuluh anti narkoba. Jadi itu yang divisi pencegahan dan pemberdayaan. Pemberdayaan. Itu pemberdayaan aja itu. Ya, pemberdayaan saja. Terus setelah itu udah di pemberdayaan, teman-teman udah bisa nyuluh, nanti dilempar ke pencegahan. Itu beda divisi. Beda divisi. Kalau pencegahan ini tempatnya Ardiansa. Ngapain? Kalau divisi pencegahan itu lebih kayak kita lebih terjun ke masyarakat, Pak. Masyarakat juga ke fakultas, ke kampus sendiri. Berarti Ikpan ini fokusnya bukan cuma mahasiswa UINSA, bukan? Iya, sekupnya banyak macam. Sekupnya dari pertama di Civitas kampus dulu, setelah itu di masyarakat, baik di masyarakat ini di kalangan anak-anak, remaja maupun masyarakat luas. Mahasiswanya UINSA berapa sih jumlahnya? Wah, itu nggak tahu sekarang saya Pak berapa. Karena gini, kalau dari hasil beberapa literatur beberapa literatur kan disebutkan dari 50 orang kalau kita melakukan tes urin itu kemungkinan ada satu yang positif. Itu kemungkinan. Nah, kalau seandainya jumlah sekian ribu kan sudah punya hitungan pandangan. Wah, ini jangan-jangan ada sekian orang yang terpapar gitu. Karena kan angka penelitian BNN dengan LIPI tahun 2021 kemarin tuh kan angka penyalahgunaan narkotika yang awalnya 1,8% pada tahun 2019 di tahun 2021 naik menjadi 1,9% dari jumlah penduduk Indonesia kan gitu. Nah, berarti Ikpan ini fokusnya bukan cuma bagi mahasiswa bukan ya? Juga keluar. Nah, Ardiansa sendiri pencegahan itu lebih banyak kegiatannya seperti apa sih? Kalau di pencegahan sendiri itu kita lebih itu, Pak. Kebanyakan ya itu tadi kalau yang saya rasakan sekarang ya Pak itu lebih ke masyarakat, dan divisi pencegahan sendiri pun sekarang ini lagi ada program kerja itu Ikpan Go to School, Pak. Ikpan Go to School. Jadi Ikpan itu ke sekolah-sekolah. SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA yang sudah terlaksana itu SMA, Pak. Wilayah kerja mana? Surabaya saja atau Surabaya Sidoarjo, Pak? Surabaya Sidoarjo. Target setahun berapa masuk sekolah? Insya Allah kalau misalnya itu ada 6 kali masuk sekolah, nanti ada 1 kali itu ke anak jalanan, Pak. Jadi kita sosialisasi ke anak jalanan yang tahun kemarin sudah terrealisasikan di alun-alun Kota Sidoarjo itu sudah terrealisasikan sama anak-anak jalanan itu, Pak. Gitu, oke. Mbak Soir, anggota Ikpan sendiri berapa jumlahnya? Sekarang? Iya. Dari pengurus sendiri sekarang itu ada 70-an. Lumayan ya? 60-70 itu. 70 itu pengurus dari ketua umum sampai divisi-divisinya. Divisinya. Sama anggotanya. Dari seluruh fakultas? Iya, dari seluruh fakultas. Semuanya ada di situ? Ada. Dari anggota ini karena ada kader biasa juga. Itu dari angkatan 19, angkatan saya sendiri. Terus angkatan Ardi 20. Terus ini yang baru, kader yang baru ini sekarang itu ada 120-an. Kadernya. Berarti itu di luar 70 orang? Iya. Lumayan, berarti ada 190. Iya, kemarin itu pas kita open recruitment pas awal dulu itu waktu masa orientasi mahasiswa. Masa orientasi mahasiswa itu alhamdulillah kami tembus bisa 300 mendaftar. Tapi kita sharing dulu, kita kasih wawancara. Ada seleksinya ya? Ada seleksinya. Banyak peminatnya ya? Alhamdulillah banyak gitu. Oke. Jadi dari 300-an lebih itu yang kita ambil cuma 180. Luar biasa. Dari 180 kok bisa 120? 60-nya kemana? Ini ya seleksi jalan. Kurang aktif gitu. Karena nggak bisa dipungkir karena kesibukan teman-teman kan banyak di kampus juga. Nggak hanya satu organisasi maupun 2 organisasi gitu. Dan juga tugas kampusnya juga. Jadi
bisa longgar lah ya teman-teman. Di UINSA itu ada berapa UKM sih? Kurang lebih ada berapa ya? Ada 9-an kalau nggak 7 kalau nggak salah. 7 UKM kalau nggak salah ini Pak. Yang paling muda IKPAN? Termasuk paling muda sih Mas. Paling muda. Ada apa saja sih UKM-nya? Ada IKPAN, ada Mapala biasanya. Pasti kan Mapala itu. Terus UPTQ. Apa itu? Tahfidz Quran. Oh, tahfidz. UPTQ. Penghafal Al-Qur'an. Iya. Oke. Terus Menwa, ya. Pramuka. Terus itu apa ya? Ikma itu apa? Karya ilmiah? Bukan. Penghafal kayak lebih ke tafsir. Penghafal Al-Qur'an, Pak. Kayak sama beda sama tahfidz. Apa ya? Lebih ke pengembangan di apa ya? Dakwah gitu. Dakwah gitu. Oh, gitu. Membentuk seorang dai gitu. Terus yang terakhir 7 ini ada UKOR. Apa itu? UKOR ini unit olahraga. Oh, olahraga. Bela diri nggak ada? Termasuk di dalamnya. Masuk olahraga. Oh, olahraga dan bela diri situ. Oke. Tadi kan baru disebutkan 2 divisi nih. IKPAN ada berapa divisi? 4 Terus divisi. yang ketiga? Yang ketiga ini divisi advokasi. Advokasi pembelaan. Lebih banyak ke pembelaannya atau sosialisasi tentang masa hukuman, SOP, restorasi justice atau gimana? Kalau di advokasi ini rencana kedepannya ada program sekolah hukum di sana. Sekolah hukum. Dan juga ada beberapa topoksi bahwasanya di divisi advokasi ini kita sharing section sama satgas lain yang ada di Surabaya gitu loh. Jadi teman-teman dari advokasi ini bagian yang mengurusi ada studi banding gitu dari UKM yang lain kayak Mapanza, Puntran gitu. Oh, lebih ke hubungan antar lembaga ya. Antar satgas. Terus divisi yang keempat terakhir ini divisi pengembangan minat bakat dan bakat. Berarti itu tujuannya apa? Ini di sana itu ada 3 bidang. Pertama itu konten kreator, yang kedua penulisan, ketiga ini konseling. Nah, yang konten kreator ini kita mau nggak mau karena sekarang udah dunia digital, dunia YouTube, Instagram, kita harus kampanye kita harus di dunia online juga, betul gitu. Jadi teman-teman itu diasah untuk menjadi konten kreator itu untuk kampanye bahwasanya bahaya narkoba gitu loh. Terus di kepenulisan juga gitu. Kita punya berapa konten? Di YouTube sendiri udah lumayan banyak di YouTube sendiri. Oh iya? Iya. Nama YouTube-nya IKPAN. Jangan lupa guys, subscribe ya kan? Like, share YouTube-nya IKPAN. Nah, namanya IKPAN aja ya? IKPAN Winsa kalau nggak salah. IKPAN Winsa. Dan juga ada IG-nya. Di sana kan ada Reels. Iya. Di situ ada beberapa hasil dari konten kreator. Berarti yang divisi pemberdayaan yang keempat tadi namanya pengembangan minat itu lebih banyak kepada mencari kesibukan ya, mengaktifkan potensi-potensi yang ada. Nah, oke, kita kembali ke Ardiansa. Tadi kan kegiatannya pencegahan lebih banyak keluar ya, Dek ya. Kalau yang untuk internal UINSA sendiri apa saja yang dikerjakan? Itu kalau untuk internal sendiri itu kita bentuknya itu sebuah kajian-kajian, Mbak. Jadi kayak ada bimbingan khusus yang nantinya itu kader-kader juga orang-orang yang di lingkungan WINSA ini bisa ikut ke kajian tersebut dan nantinya kita lebih ke nanti di anukan pemateri di narasumber atau pemateri lah itu nanti di situ ada dijelaskan tentang bahaya narkoba dan yang seperti itulah tentang bahaya narkoba. Nanti implementasinya bisa teman-teman yang kader itu ada dalam bentuk follow up itu nanti penyuluhan ke warga sekitar gitu Pak. Pernah nggak ada kajian umpamanya narkoba menurut hukum seluruh agama kan Usuluddin? Nah itu belum Pak. Belum. Pernah terbayang nggak akan bahas seperti itu? Pernah, cuman masih belum berani kalau saya sendiri. Karena agama itu sensitif Pak. Nah kan sila pertama Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kan setiap warga negara Indonesia ini wajib beragama. Nah kalau seandainya panjenengan dengan background seorang Usuluddin ya kan, program apa tadi? Filsafat Islam ya kan. Nah, Usuluddinnya
mungkin bisa menuangkan dalil-dalilnya, hukum-hukum agama. Nah, sehingga bisa masuk ke seluruh lini agama, sehingga bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan ke umatnya masing-masing. Kan menarik itu. Sehingga ada sebuah karya, ada output, ada outcome dari Iqban Winsa. Masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya. Terus kalau dari Mbak Soir sendiri sudah mengadakan MOU dengan mana saja Iqban ini? Banyak sih, banyak. Udah jaring sama Satgas itu sekarang kita udah ada. Kemarin tuh mau kerjasama sama Banar NU. Ya, Ansor. Ya, Banar, Badan Anti Narkotika Ansor ya. Ya. Tapi nggak tahu kemana, belum ada kelanjutan dari Banar sendiri. Terus sekarang ini dari Satgas mana ini? DFC Ubara. Oh, Ubara ya. Yang mau ngadain studi banding. Gitu. Tapi kalau mungkin dari pencegahan tadi, mungkin kalau kader saya nambahin ya. Iya. Dari itu secara internal kita itu dari pemaparan materi maupun hingga ke teknisnya, hingga ke rincinya itu kita beri untuk kader-kader baru, terutama kader 21 ini untuk menjadi penyuluh gitu loh. Jadi nanti kader 21 ini langsung terjun gitu loh. Jadi apa yang sudah didapat dari kaderisasi, dari kegiatannya pemberdayaan dan juga follow up dari pencegahan itu langsung ke masyarakat. Oke. Nah, ini kan banyak seleksinya, pernah ada dilaksanakan urin tes seleksi kader ini? Belum. Karena masih belum ada anggaran. Bukan anggaran. Ini kayak unit-unit yang lain yang mau membantu gitu. Belum ada pendekatan lah gitu. Gitu kan. Jadi kemarin itu pernah kita ngusulin pada waktu 2018 itu kita pernah ngusulin bahwasanya maba yang masuk itu coba kita tes urin seluruh maba yang masuk. Tapi kelanjutannya sampai sekarang masih belum ada. Udah kita ajuin gitu. Kalau beberapa universitas negeri di Surabaya kan juga ada yang mewajibkan mahasiswanya itu harus punya surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menyatakan dia itu positif apa negatif itu. Nah, ini semoga aja dengan adanya Iqban mungkin bisa jadi motor supaya nanti ada muncul kebijakan dari rektorat atau dari mana untuk bisa seperti itu, karena kan kampus merupakan salah satu sasaran ya kan, karena jumlah penghuninya kan ribuan ya kan, mungkin ada 10.000 atau 12.000 mahasiswa Winsa semuanya ada mungkin kalau secara keseluruhan segituan ya. Biasanya masuk itu maba itu 4.000-an udah ada. Wow, satu tahunnya, satu angkatan ya 4.000 kalau kali 4 tingkat kan sudah 16.000 ya kan. Itu jumlahnya banyak sekali, 16.000 itu. Ya minimal lah 10% dilakukan tes urin atau 5% lah untuk sampel. Ya mungkin dari BNNK sendiri mau membantu. Sudah MOU dengan BNK belum? Kalau dari BNNK belum, kalau dari BNNP perihal tes urin itu sendiri masih belum juga. Oh gitu. Tapi udah MOU dengan BNP Jatim? Udah MOU perihal kegiatan-kegiatan kecil gitu. Oh gitu. Kalau yang MOU untuk pelaksanaan tes urin belum? Belum. Oke, nanti ini PR-nya Iqban banyak. Jadi saran kami kalau memang itu katakanlah kegiatan dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa, 16.000 target orang di lingkungan Winsa itu banyak loh. Daripada katakanlah harus keluar-luar itu. Jenengan bisa, ini pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan sosial yang sangat luar biasa. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa Iqban ini benar-benar kegiatan sosial, pekerjaan yang sangat mulia. Ada anggarannya enggak UKM Iqban ini? Ada. Oh, dari kampus ya? Dari kampus sendiri. Wah, dari kampus yang sangat luar biasa. Ini gak apa ya sambil mendengarkan sholawat. Ya karena memang budaya kita seperti ini. Jadi sebelum sholat kita ada sholawat dulu yang disampaikan oleh pegawai BNN ya, supaya hati tetap tenang, tentram, kita humanis dalam melawan war on drugs, perang melawan narkoba. Nah ini kan Basoir dari dakwah, kalau Ardiansyah Usuluddin. Nah mungkin sedikit dong kasih dakwah dong tentang masalah narkotika di sini. Ya 5 menit aja, kultum. Kan ketua umum Iqban ya, pemirsa ketua umum Iqban
jurusan program dakwah. Ya, tentunya harus memberikan contoh dakwah tentang narkotika yang baik dan benar. Monggo. Ya, mungkin saya pemaparan aja tentang bahasanya bahaya narkoba untuk milenial aja gitu. Ya, remaja. Karena kita tarik undur dulu bahasanya kalau remaja zaman sekarang itu karena udah dimana masa remaja ini ialah masa peralihan kan dari anak-anak menuju dewasa gitu. Jadi perkembangan mau fisik dan juga psikisnya itu juga akan berkembang gitu loh. Nah, tapi kalau dari beberapa dari orang tua kurang perhatikan anaknya yang mau berkembang ini di masa yang rentan lah di masa remaja ini. Karena kalau kekurangan perhatian dari orang tua, anak-anak remaja zaman sekarang tuh kayaknya tuh kalau menurut saya sendiri ya, itu lebih kalau kurangnya perhatian itu lebih mencari perhatian dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, bahkan bisa dibilang dengan cara negatif gitu loh. Jadi banyak kita temui bahwasanya remaja-remaja udah melakukan hal-hal yang udah negatif gitu loh. Dari bisa kalau di lini sekolah itu teman-teman tawuran lah atau segala macam, dan juga sekarang itu teman-teman udah mengenal lah rokok itu gimana. Jadi berawal dari rokok ini kemungkinan besar ada ada diagnosis bahwasanya nanti teman-teman ini akan mencoba hal yang baru berupa narkoba itu. Nah, jadi aku mohon aja dari teman-teman generasi Z maupun milenial sekarang itu cobalah cari kegiatan yang lain, jangan cari kita mengalihkan shock terapi kita untuk mencari ketenangan. Itu cobalah cari kegiatan yang lebih positif. Produktif, positif gitu loh. Seperti main gitar atau main olahraga gitu loh. Jadi mohon banget, karena bahaya narkoba sekarang itu memang kalau kita menggunakan sekarang mungkin nggak terasa itu loh efek sampingnya gitu. Tapi kalau generasi Z sekarang atau generasi milenial yang masih remaja mau mencoba narkoba, nanti bisa jadi kedepannya maka akan membunuh suatu masa depan mereka gitu loh. Nah, sekarang coba berdakwah dari awal sampai akhir. Kultum aja. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin gitulah. Gak bisa Pak saya. Gak bisa. Soalnya yang gini kan, memang karena kan jurusan dakwah dan komunikasi. Namun prodi saya sendiri itu kan pengembangan masyarakat Islam. Dan juga kita kalau kita terjun dalam masyarakat, kita harus luas lah dengan masyarakat. Memang kita ada Jadi berdakwah itu tidak harus berceramah tidak harus cara kita kumpul, diskusi, sharing itu ya. Sharing gini kan udah termasuk berdakwah. Yang penting kan ada manfaatnya, ada outcome dari pembicaraan diskusi tersebut. Oke, setuju saya. Oke, kalau dari Ardiansa mungkin pesan-pesan suka dukanya menjadi anggota daripada Ikpan ini gimana? Pernah nggak diancam sama temen? Alhamdulillah sampai sekarang belum, Pak. Sudah berapa tahun gabung di Ikpan, Ardiansa? 2 tahun ini. 2 tahun. Oh, berarti aku tetap ya dari mahasiswa baru. Oke, pesan-pesannya gimana? Ya, pesan-pesannya lebih ke jangan pernah mendekati aja, Pak. Jangan pernah dekat sama, bukan mencoba lagi, tapi jangan pernah mendekati narkoba. Narkoba itu termasuk orang yang pakai. Termasuk lingkungan pemakai. Kalau saya tidak tahu, ternyata teman dekat saya ada pemakai, gimana caranya? Bisa dikomunikasikan lagi, bisa dikasih nasihat, istilahnya jangan kamu itu udah salah loh, jangan diterusin. Nanti efeknya itu bukan sekarang, efeknya itu bisa dibilang merusak masa depan lah, Pak. Makanya kalau misalnya ada teman kita yang kayak gitu, lebih baik dinasehati. Kalau misalnya kita udah nasihati buntu, bisa diadukan ke pihak BNNK selaku pencegah. Mungkin bisa dari BNNK bisa menasihati atau bisa lebih menghentikan lah yang seperti teman tersebut. Apa suka dukanya menjadi anggota Ikpan? Suka dukanya itu, kalau sukanya itu kita bisa mengenal banyak orang, Pak. Mengenal banyak orang, mempunyai relasi yang banyak, terutama di
pihak-pihak terkait kenarkobaan tadi bisa minimal ngerti alamat kantor BNN, nah gitu ya. Bisa, tahu ruang podcastnya yang begitu sejuk, ya, kan ya, gitu. Gak apa ya kan, ya olahraga walaupun kenapa ini hasilnya ya gitu. Itu. Iya. Kalau dari saya sendiri, yang jelas pasti ada positifnya ya kegiatan di situ. Kalau dukanya itu hampir nggak ada sih Pak. Kalau cuman ya dukanya seneng tok berarti. Kalau saya sendiri sekarang masih disenengnya, belum menemukan dukanya ikut di IKPAN Pak. Mungkin capeknya mungkin pada kegiatan. Nah, seminggu berapa kali kegiatan sih kalian? Bisa sekarang itu karena kita pada dalam sebulan ke depan ini bisa 3 kegiatan dalam seminggu. Seminggu? Iya. Wow, kemana aja? Ya dari GTS, Go to School sendiri ada. Ini apa kajian konseling. Terus kalau kajian konseling itu berarti ada klien. Ya, bukan klien, masih berupa pemaparan dari teman-teman psikologi, teman-teman dari PKI, gitu. Bimbingan konseling gitu loh. Iya. Jadi istilahnya semacam diskusi ya. Kalau dari segi psikologi mengatasi narkoba seperti apa gitu ya. Itu pengkajian berarti? Iya, tidak hanya di narkoba sendiri, mungkin dari masalah-masalah internal gitu. Masalah internal dalam kepengurusan. Itu kan ada apa ya? Dalam psikologi itu ada yang individu, ada yang kelompok gitu loh. Jadi pemecahannya nanti bisa dari lini psikologi. Oh gitu. Berarti kalau masuk menjadi anggota UKM itu ada ID card-nya ya? Ada. Alhamdulillah. Waktu pemilihan gimana? Pencoblosan anggota? Pemilihan anggota atau pemilihan ketua umum? Pemilihan ketua umum dulu itu waktu saya di Pacet itu ada ini KPU-nya sendiri. Oh gitu. Ya, karena anggotanya banyak ya? Ya karena anggotanya banyak kan di model kayak hampir 200 kan? Hampir 200. Ikut semua itu? Enggak ikut semua karena dulu ini kan masih online juga, masih pada masa peralihan Pak. Awal tahun. Berarti pemilihan gitu ya? Iya, pemilihan. Suara terbanyak yang jadi. Iya. Oh, luar biasa ya. Dan itu sudah turun temurun. Oke, terima kasih Mbak Soir Ardiansa telah hadir di podcastnya BNN. Ini baru pertama kali ya. Iya. Nanti sering-sering main-main sini supaya nanti lebih bagus podcastnya. Materinya kita nanti akan lebih menarik. Tentunya ini pemirsa di rumah, seluruhnya audiens dimanapun Anda berada. Ini merupakan contoh anak-anak muda mahasiswa yang peduli tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Di mana bahaya penyalahgunaan narkotika itu merupakan salah satu proxy war, perang modern, perang pelemahan sumber daya manusia. Nah, melalui UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di UINSA dan nama IKPAN merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan minimal di lingkungan kampusnya. Dan terima kasih atas kehadirannya tadi. Jangan kapok ya kalau kita undang ke sini lagi. Dan kami akhiri pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.